Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para santri sekalian, hafizakumullah. Melanjutkan materi sebelumnya tentang sunnah-sunnah hayat di dalam sholat. Sebelumnya kita membahas sunnah hayat di dalam sholat. Terakhir adalah al-jahru fi maudhi'ihi wal israru fi maudhi'ihi, mengeraskan bacaan di tempat-tempatnya dan memelankan bacaan di tempat-tempatnya. Yang dimaksud mengeraskan bacaan itu adalah membaca Al-Fatihah dan surat pendek ketika sholat. Kemudian yang dimaksud dengan memelankan bacaan adalah memelankan membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek di dalam sholat. Kemarin sudah kita baca di dalam sholat apa saja ya yang dijaharkan dan sholat apa saja yang disirkan ya. Untuk yang disirkan itu ada sholat asar ya, kemudian sholat duhur dan sholat-sholat sunnah yang lainnya ya, sholat duha, kemudian tahiyatul masjid ya. Rata-rata sholat sunnah itu dengan memelankan bacaan. Kemudian selanjutnya wat ta'min ya, dan membaca amin. Kapan membaca amin? Setelah imam menyelesaikan ayat terakhir di surat Al-Fatihah. Ketika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya, maka faqulu, maka katakanlah amin. Baik yang membaca yaitu imam maupun makmum membaca amin. Dan membacanya juga dengan suara yang tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan. Jadi patokannya di footnote nomor 1 ya. Hatta yasma'a man yalihi min shaffil awal. Sampai mendengar. Jadi Rasulullah mengucapkan amin itu sampai mendengar siapa-siapa yang ada di shaf yang pertama, yang ada di belakang imam ya, jadi tidak terlalu keras ya. Bukan berarti keras-kerasan baca aminnya, tapi juga tidak pelan ya, dalam hati, bukan seperti itu. Kemudian wa qira'atus surah ba'dal Fatihah, dan membaca surat di dalam Al-Quran atau ayat-ayat pilihan di dalam Al-Quran ba'dal Fatihah, setelah membaca Al-Fatihah. Kapan membaca surat ini setelah membaca Al-Fatihah? Di footnote nomor 2 ya, fi raq'ataini al-ulayaini. Jadi hanya di 2 rakaat yang pertama ya. Jadi untuk sholat-sholat yang memiliki rakaat lebih dari 2 rakaat itu membaca surat pendek atau surat-surat pilihannya itu hanya di 2 rakaat yang pertama. Misalkan sholat maghrib, sholat isya, zuhur, asar ya, itu membaca suratnya berarti di 2 rakaat yang pertama. Untuk rakaat selanjutnya cukup membaca Al-Fatihah. Dalilnya apa? Di footnote nomor 2 ya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u bi ummil kitab wa suratin ma'aha. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca ummil kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Wasuratin ma'ah, dan
surat bersamanya. Jadi setelah membaca Al-Fatihah, membaca salah satu surat di dalam Al-Quran atau ayat-ayat pilihan di dalam Al-Quran. Fir raq'ataini al-ulayaini, di 2 rakaat yang pertama. Min sholati zuhri was sholatil asri, dan di dalam dari sholat zuhur dan sholat asar. Wa fi riwayatin hakada yaf'alu fi subh, dan dalam riwayat yang lain, dan seperti inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya di sholat subuh. Begitu ya. Kemudian sunnah selanjutnya wa takbirat 'inda raf'i wal khafdi, dan takbir-takbir, mengucapkan takbir 'inda raf'i wal khafdi, ketika bangkit dan ketika turun ya. Jadi setiap gerakan sholat, bangkit ya, berdiri, kemudian turun untuk ruku, untuk sujud, itu membaca takbir Allahu Akbar ya. Kecuali ketika i'tidal ya, ketika bangkit dari ruku. Wa qaulu sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, dan mengucapkan sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu ya, itu ketika bangkit dari ruku atau i'tidal. Kemudian watasbih fir ruku was sujud, dan bertasbih ketika ruku dan ketika sujud ya. Jadi ketika ruku mengucapkan tasbih, doanya seperti apa? Kalau ruku subhana rabbiyal azim. Ada juga dalam hadis yang lain subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dan ada juga yang dengan redaksi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi Allahumma ighfirli. Itu dibaca sebanyak 3 kali. Bisa 3 kali, bisa 5 kali dengan bacaan ganjil, dengan jumlah ganjil. Kemudian sujud, ketika sujud bacaannya subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi Allahumma ighfirli ya. Sebanyak bilangan ganjil ya, bisa 3, bisa 5. Kemudian wa wad'ul yadaini, dan meletakkan kedua tangan alal fakhdaini, di atas kedua paha, fil julus, ketika duduk. Jadi ketika duduk di antara 2 sujud, ketika at-tahiyat itu kedua telapak tangan diletakkan di atas paha. Kemudian waya basutul yusra waya qabidul yumna, dan membuka atau merenggangkan jari-jari tangan kiri, dan menggenggam atau mengepalkan jari-jari tangan kanan ya. Jadi tangan kanan dikepalkan, tangan kiri dibuka ya, direnggangkan. Illal musabbiha, kecuali musabbihah, jari telunjuk, fa innahu yushiru biha mutasyahidan, maka sesungguhnya dia yushiru mengisyaratkan biha dengan telunjuk tadi, mutasyahidan orang yang bersaksi. Jadi ini untuk ketika at-tahiyat ya. Ketika kita at-tahiyat awal maupun akhir itu disunahkan mengeluarkan jari telunjuk tangan kanan ketika kita membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah
ya, karena itu sebagai isyarat orang yang bersaksi, karena di dalam lafaz syahadat itu kan ada persaksian, ya. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Kemudian selanjutnya wal iftirash fi jami'il jalasat, dan duduk iftirash di semua duduk-duduk di dalam sholat. Wat tawarruk, dan duduk tawarruk fil jalasatil akhirah, di duduk yang terakhir. Wa taslimatus tsaniyah, dan salam yang kedua. Jadi duduk di dalam sholat itu ada dua macam. Ada namanya duduk iftirash dan ada yang namanya duduk tawarruk. Kalau duduk iftirash itu duduk di semua gerakan sholat, ya. Bisa duduk di antara dua sujud atau duduk at-tahiyat awal. Itu duduk iftirash. Kalau duduk tawarruk itu duduk ketika at-tahiyat akhir, ya. Jangan kebalik. Jadi tawarruk itu duduk at-tahiyat akhir. Kalau iftirash itu duduk di antara dua sujud dan duduk at-tahiyat awal, ya. Duduk iftirash itu seperti apa? Ya. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, ya. Fa idza jalasa fir raq'ataini, maka apabila beliau duduk di dua rakaat yang pertama, jalasa ala rijlihil yusra, beliau duduk di atas kaki yang kiri. Jadi kaki yang kiri itu di bawah pantat, ya. Kaki yang kiri didudukin. Kemudian wana sobal yumna, dan menegakkan kaki yang kanan, telapak kaki kanan ditegakkan, ya. Kemudian wa idza jalasa fir raq'atil akhirah, dan apabila beliau duduk di rakaat yang terakhir atau at-tahiyat akhir, qaddama rijlahul yusra, beliau meletakkan kaki beliau yang kiri, ya. Wana sobal ukhra, dan menegakkan kaki yang kanan. Wa qa'ada ala maq'adihi, dan beliau duduk di lantai, ya. Jadi kalau duduk at-tahiyat akhir itu pantat diletakkan di lantai, ya. Duduk di lantai. Kaki kiri itu dimasukkan di bawah kaki kanan, ya. Dimasukkan di bawah kaki kanan. Kaki kanan ditegakkan. Jadi itu tata cara tahiyat, ya. Kemudian selanjutnya perbedaan sholat antara laki-laki dengan perempuan, ya. Faslun, subtema, wal mar'atu, dan perempuan tukhalifur rajul, menyelisihi atau berbeda dengan laki-laki fi khamsati asya, di dalam 5 perkara, ya. Farrajulu, maka laki-laki, yujafi mirfaqaihi an janbaihi, yujafi merenggangkan mirfaqaihi kedua siku tangannya, an janbaihi dari sisi sampingnya, kedua sisi sampingnya.
wa yuqillu batnahu an fakhidhaihi, dan mengangkat perutnya, wa yuqillu mengangkat batnahu perutnya an fakhidhaihi dari pahanya, fir ruku' was sujud, ketika ruku dan ketika sujud ya. Jadi perbedaannya ketika ruku dan sujudnya. Kalau laki-laki ruku dan sujud, terutama sujud ya, itu terlihat sekali siku tangan kanan dan kiri itu direnggangkan, tidak menempel ke bagian samping tubuh ya, direnggangkan ya. Kemudian antara paha dan perut itu dijauhkan, jadi perut itu harus diangkat, tidak boleh terlalu mepet ke paha, jadi harus diangkat perutnya. Itu ketika sujudnya. Kalau ketika ruku tidak terlalu kelihatan. Kemudian wa yajharu fi maudhi'ihi, dan mengeraskan bacaan di tempat-tempatnya, di tempat-tempat jahr. Wa yajharu fi maudhi'il jahr, dan mengeraskan bacaan di tempat mengeraskan bacaan. Wa idza nabahu syai'un, dan apabila mengingatkan sesuatu, maksudnya mengingatkan imam, misalkan imam lupa ya, fi shalah, di dalam salat, sabbaha, yaitu dengan membaca tasbih, membaca subhanallah. Wa auratur rajuli, dan auratnya laki-laki, ma baina surratihi wa rukbataihi, yaitu apa yang diantara pusar ya, wa rukbatihi, dan antara lututnya. Jadi antara surrah pusar sampai lutut itu auratnya laki-laki. Kemudian untuk perempuan, wal mar'atu, dan perempuan, tadummu ba'daha ila ba'd ya. Tadummu menggabungkan, ba'daha sebagiannya, ila ba'd dengan sebagian yang lainnya. Ini ketika ruku dan sujud ya. Jadi kalau perempuan ketika ruku dan sujud itu kedua siku tangan ditempelkan ke samping badannya ya. Kalau laki-laki dijauhkan sikunya, kalau perempuan ditempelkan. Kemudian perut ya. Perut itu agak mendekat ke paha ya. Agak mendekat ke paha. Kalau laki-laki tadi kan menjauhi paha, kalau perempuan agak mendekat. Jadi tidak terlalu tegak. Kemudian wa takhfidu sautaha, dan memelankan suaranya, bi hadratir rijali al ajanibi, dengan kehadiran laki-laki yang asing atau yang bukan mahramnya. Jadi kalau ada laki-laki asing di sekelilingnya, itu perempuan tidak boleh mengeraskan bacaannya, walaupun ketika sholat jahr ya. Kecuali kalau mereka perempuan semua ya. Di pondok perempuan semua boleh mengeraskan bacaan. Kemudian wa idza nabaha syai'un, dan apabila mengingatkannya terhadap sesuatu, maksudnya ketika sholat ya, mengingatkan imam itu shaffaqat, dengan cara menepuk telapak tangan ya. Tadi menepuk telapak tangannya ada di footnote ya, halaman 65 sebelumnya ya. Footnote nomor 3, perempuan at-tasfiq
huna yang dimaksud dengan menepuk di sini adalah daraba zahirul kaffi al yusra bi batinil kaffi al yumna. Daraba memukul zahirul kaffi al yusra, memukul telapak tangan yang kiri bagian luar, memukul bagian luar telapak tangan yang kiri bibatinil kaffi al yumna, dengan menggunakan bagian dalam telapak tangan yang kanan. Jadi telapak tangan yang kiri ditepuk dengan menggunakan telapak tangan yang kanan. Jadi bukan tepuk tangan yang biasa itu ya. Kalau yang biasa itu kan keras ya suaranya. Ini cukup dengan tadi memukulkan telapak tangan yang kiri ya, bagian luarnya dengan menggunakan telapak tangan bagian dalam yang kanan. Kemudian wajami'u badanil hurrah, wajami'ul badanil hurrati aurah, dan semua badan perempuan yang merdeka adalah aurat illa wajhaha, kecuali wajahnya, wa kaffaiha, dan kedua telapak tangannya. Wal amatu karrajuli, sedangkan perempuan budak perempuan karrajuli, auratnya seperti laki-laki. Ini ketika sholat ya. Jadi ketika sholat untuk perempuan yang merdeka ya, itu semua badan harus ditutup kecuali wajah dan telapak tangan karena itu aurat. Tapi untuk budak perempuan, walaupun zaman sekarang tidak ada ya yang namanya budak perempuan, perbudakan tidak ada. Tapi kalau zaman dulu budak perempuan itu diberikan keringanan. Ketika sholat yang harus ditutup dengan sempurna aurat seperti laki-laki ya. Jadi pusar sampai lutut. Ya, mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan ya, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.